Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, sungguh sangat berbahagia dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di hari Minggu yang penuh sukacita ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita dapat beribadah bersama-sama di hari Minggu yang penuh sukacita ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online GMS Banjarmasin, saya ucapkan welcome home. Selamat bergabung di ibadah online GMS Banjarmasin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bergabung dalam komunitas Connect Group, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan layanan jemaat berupa konseling, pernikahan dan baptisan, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi hotline berikut. Tidak terasa puasa raya sampai pada minggu yang ketiga. Dan marilah kita tetap menjaga semangat kita dan juga stamina kita hingga kita dapat menyelesaikan puasa raya 21 hari ini. Dan persembahan adalah bagian dari ibadah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara dapat mengumpulkan persembahan dan memberikan melalui transfer ke nomor rekening atau QR yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Dan sekarang saatnya kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang kami kasihi, terima kasih Tuhan, pada hari Minggu ini kami bersuka cita dapat berkumpul bersama-sama walaupun secara online. Tuhan, kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk dapat beribadah, sungguh-sungguh menerima firman Tuhan di hari Minggu yang penuh sukacita ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hati dan pikiran kami di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat yang terkasih, selamat datang dalam hadirat Allah. Inilah tahun pujian dan penyediaan. Mari kita datang untuk memuji Tuhan. Hari ini sahabat kita, Pak Welia dan Bu Maulin bersama dengan kita hari ini untuk memimpin kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita haus dan lapar menghampiri tahtanya. Haleluya. Puji Tuhan, mari saudara yang ada di rumah-rumah atau dimanapun Anda berada, buka hatimu, ikut memuji Tuhan. Saya percaya Tuhan akan melawat kita di tempat kita berada. Mari angkat hatimu bersama-sama, segala puji syukur. Haleluya. Nyanyikan bersama-sama, segala puji syukur hanya bagimu, ya Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu
sekali lagi nyatakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya. Bertepuk tangan. Soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Segala puji bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersuka cita dalam rumah Tuhan. Amin. Kami bahagia ketika dikatakan, mari pergi ke rumah Tuhan. Kami berdiri di sini, satu irama memuji Engkau. We are so happy, so happy. Kami bernyanyi lagu riang gembira. We are so happy, so happy. Oh, oh, oh. Bukan dicinta, maka diamatmu, oh Tuhan. Yeah.
tidak berkesudahan bagi setiap kita. Mari bersama-sama declare kasih Allah bagi saudara dan saya sungguh luar biasa. Yes. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi dengan kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya. We praise you Lord, we praise you Jesus. Haleluya. Pemazmur berkata, jiwaku merindukan Tuhan. Jiwaku merindukan Engkau ya Allah yang hidup. Lebih daripada apapun kerinduan kita, biar hari ini mari arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Kita nyatakan betapa kita haus dan rindu akan hadirat Tuhan lebih daripada apapun. Lebih dari setiap jawaban doa, lebih dari segala permohonan. Apa yang sedang kita hadapi. Mari kita rindu ketemu Tuhan. Kita fokus memuji dan menyembah Dia. Saya rindu Pak Philip boleh menaikkan pujian ini di awal bagi kita. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup.
harapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Mari sama-sama kita di rumah-rumah kita nyanyikan jiwaku. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Angkat tanganmu, katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allah, tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu. Sekali lagi katakan penolongku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Sembah Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu dalam hidupku. Yesus, biar kami selalu menyenangkan-Mu. Yara laba yara nama ya sandi. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Yesus? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari saja kita bermazmur, sembah Tuhan sekali lagi dengan bebas. Haleluya. Betapa baiknya Engkau bagi kami, tak terhitung, tak terhingga. Segala kebaikan-Mu
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan dengan apa? Dengan apa kan ku balaskan segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Kami sepakat. Katakan sekali lagi bersama-sama, katakan selamanya. Selamanya. Engkau terlalu baik bagi kami ya Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, hampiri setiap anak-anak, jamah setiap hati. Berikan kepada kami hati yang baru, roh yang baru dalam batin kami. Supaya lebih lagi kami menyenangkan-Mu ya Tuhan. Biar pujian kami boleh naik ke hadapan-Mu. Dan manis kedengaran kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhanku. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biar itulah menjadi doa dan seruan hati kami kepada Tuhan saat ini. Oh, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh Yesus, biarlah manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari bersama-sama kita nyanyikan. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allah, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi aku ada. Selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada
Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Biar nyanyian pujian bagimu terus naik dari mulut kami. Bahkan dari segenap hati kami Tuhan. Kami mengagungkan Engkau. Haleluya. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Katakan, ku muliakan namamu, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, oh Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Katakan, ku agungkan namamu, ku agungkan namamu Tuhan. Agung namamu, agung namamu Yesus Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu, ku agungkan namamu Tuhan. Agung namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Oh, namamu besar dan layak dipuji. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang layak dipuji dan disembah selama-lamanya. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Saudara di rumah-rumah, mari sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak kita berdoa. Bapa, terima kasih. Di hadirat-Mu ada firman-Mu yang berbicara buat setiap kami. Masuk sampai ke dalaman hati kami. Firman yang berkuasa merubah kami, membawa kemerdekaan dalam hidup kami. Karena itu hamba berdoa, urapi hamba-Mu. Biar kuasa Roh-Mu yang bekerja melalui setiap perkataan firman yang disampaikan. Dan urapi setiap jemaat-Mu di rumah-rumah dimanapun mereka berada. Berikan telinga seorang murid untuk mendengar seperti seorang murid. Berikan hati seorang penyembah untuk senantiasa di hadirat Tuhan menyembah kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berdaulatlah atas semua kami. Kami mau mendengarkan perkataan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, saya berterima kasih untuk Pak Philip. Dan semua istri saya dan rekan-rekan para pemuji penyembah. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Satu hal yang
ya kalau boleh saya katakan belum pernah saya lakukan. Ya, ini mungkin kali pertama. Karena waktu saya mempersiapkan, Tuhan katakan kamu lakukan hal ini. Saya akan membaca dari Mazmur pasal yang ketiga. Ayat firman Tuhan yang saya mau sampaikan, Mazmur pasal yang ketiga. Dan kalau saya berikan judul khotbah saya, satu kata saja, Selah. Kalau saudara sering menemukan kata Selah di Alkitab, ada satu hal yang indah sekali memasuki tahun 2021 ini. Kita perlu mengerti pesan firman Tuhan. Nah, saudara, karena itu untuk mengerti pengertian Selah ini, saya akan mengajak kita untuk membaca. Saudara buka Alkitab saudara, Mazmur pasal 3. Di rumah-rumah saudara baca dan saya akan bermazmur. Ya, saya bayangkan ketika Daud pada waktu itu bermazmur, ya ketika ia lari dari Absalom anaknya dikatakan di ayat yang pertama. Nah, saya akan mulai bermazmur dari ayat yang kedua untuk mengajak kita mengerti apa artinya dari Selah ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari fokus di Alkitab saudara. Saya juga akan bebas bermazmur. Yes, Lord. Kasih. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Sebuah jeda, sebuah waktu di mana musik dimainkan dan kita tenang di hadiratnya. Dan kita masuk kepada satu fase yang baru. Apa yang Tuhan taruh di hati kita. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhanku, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Selah. Tuhan membawa kita kepada sebuah perubahan yang baru. Tuhan membawa kita, mengangkat kita lebih tinggi. Sehingga kita bisa buat sebuah komitmen yang baru. Yes. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya Engkau yang telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu
atas umat-Mu. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Tuhan, buat kami mengerti pentingnya Selah dalam hidup kami. Membawa kami kepada sebuah perubahan. Membawa kami pada sebuah perubahan dimensi yang baru dalam hidup kami. Buat mata kami tercelik. Haleluya. Wow. Puji Tuhan. Baik, saya akan lanjutkan. Apa yang Tuhan berbicara kepada kita tentang Selah. Nah baik, saudara yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah mendengarkan sebuah gambaran Mazmur. Jadi kira-kira pada waktu itu ketika Daud bermazmur, dia bernyanyi. Dia bernyanyi, tapi ada saat di mana masuk Selah. Dan waktu Selah itu suasananya berubah. Kalau sudah perhatikan di ayat yang tadi, ya, ayat yang kedua dan ketiga berkata, ya Tuhan betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ini bicara masalah. Ya setiap kita punya masalah, kita punya persoalan, kita punya situasi yang gak enak. Dan seringkali fokus kita ke situ. How to solve, bagaimana mengatasi, menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Tapi pemazmur kemudian masuk kepada sebuah Selah. Dan sudah perhatikan, ketika Daud masuk pada Selah, keadaan berubah. Dia gak lihat lagi masalahnya, dia lihat kepada Tuhan. Apa yang dia katakan sesudah Selah yang pertama? Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Ini fakta yang dia tahu. Dia balik firman Tuhan, dia gak lihat masalahnya. Dia berkata, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Saudara, kita perlu Selah dalam hidup kita untuk membuat kita gak fokus dengan masalah kita. Kita balik fokus hanya kepada Tuhan. Gak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Tapi kita mulai memandang kepada Tuhan, kepada janjinya. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Itu adalah fakta tentang Bapa kita yang baik, Allah kita yang perkasa. Yang Dia pasti jawab doa kita. Kalau fokus kita lihat masalah, kita akan terus pundung. Makanya tadi saya gambarkan di awal itu nadanya minor. Karena seringkali kita memikirkan situasi keadaan kita, kesedihan kita. Lalu Selah menggambarkan sebuah perubahan. Kita dibawa sekarang fokus kepada Tuhan. Dia adalah perlindungan kita. Dia kemuliaan kita. Dia mengangkat kepala kita. Lalu Daud masuk kepada Selah yang kedua. Selah yang kedua membawa suasana hatinya makin naik. Ketika dia fokusnya kepada Tuhan, dia bisa mengucap syukur. Dia bisa bersuka cita, dia bisa tenang. Perhatikan apa yang dia katakan sesudah Selah yang kedua. Inilah yang dia katakan. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut pada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Saudara, gak tahu seringkali kita kalau lagi ngalami masalah, persoalan, banyak orang gak bisa tidur. Banyak orang susah tidur, gelisah, galau hidupnya. Tapi pemazmur katakan sesudah Selah sebuah perubahan lagi terjadi. Daud bilang, sekarang aku mau baringkan diri, aku mau tidur, lalu aku bangun. Sebab Tuhan menopang aku. Oh alangkah indahnya. Kalau kita masuk Selah, maka saya percaya ada sebuah perubahan sikap kita. Yang tadinya khawatir, takut, yang tadinya bingung, yang tadinya gelisah, gak bisa tidur. Sekarang bisa tidur nyenyak. Daud bilang aku gak peduli, masalah tetap ada. Persoalan itu di depan. Ya malah dia bilang tadi, ya aku gak takut pada puluhan ribu orang siap mengepung aku. Sebab aku percaya kepada Tuhan Allahku. Saya gak tahu keadaan saudara, mungkin ada yang katakan, Pak saya udah stres Pak, udah kena deadline, ini udah gak tahu apa yang saya harus buat. Mungkin situasi itu membuat Anda gak bisa tidur. Membuat Anda dalam situasi yang sulit hari-hari ini. Tapi percayalah,
Di hadirat Tuhan waktu saudara Selah, ada sebuah perubahan sikap. Membawa kita bisa berkata, oh aku bisa tidur nyenyak. Oh thank you Lord. Malam ini aku mau baringkan diriku lalu tidur. Besok pagi aku bangun dengan pengharapan baru, dengan sukacita. Sebab Tuhan menopang aku. Yang percaya katakan amin. Saya mau sudah tangkap ini sebagai pesan Tuhan buat kita. Sehingga kita gak ragu lagi. Bahkan kita berkata, bangkitlah Tuhan. Engkau yang menolong aku ya Allahku. Engkau memukul rahang semua musuhku. Dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Lalu kesimpulannya Daud berkata, dari Tuhan datang pertolongan. Wow, berkat-Mu atas saya, atas keluarga saya, atas kami. Sudah bisa berkata, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas kami. Saya rindu sudah diberkati. Tuhan mau kita melakukan yang namanya Selah. Selah akan membawa perubahan. Kalau sudah perhatikan secara musikal tadi, Selah itu seperti kalau bahasa sekarang kita ngomong interlude atau jeda musik. Di mana pada waktu itu fokus kita diubahkan pada sesuatu yang baru. Selah bicara sebuah transisi kepada sebuah perubahan yang baru. Transisi kepada perubahan fokus, transisi kepada perubahan mungkin sikap kita. Kalau di musik ya itu jeda ataupun interlude tadi membawa kita kepada perubahan suasana yang baru. Atau membawa kepada perubahan nada. Makanya Selah yang kedua tadi saya langsung ingat, saya mesti rubah key. Saya pindah key-nya, nadanya supaya suasananya pun berubah. Ada suasana yang lebih tenang, suasana yang lebih nyaman. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mari Selah dalam hidup kita itu satu hal yang powerful. Firman Tuhan berkata begini, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata, kalau kamu berdiam diri di hadapan Tuhan, Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan. Dia akan berikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Selah membuat kita bisa mempraktekkan berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan tetap bergembira dalam Dia. Jangan takut dengan situasi kita. Ada dua pengertian Selah yang saya mau sampaikan pada saat ini. Yang pertama, Selah itu berbicara rest. Katakan sama-sama rest. Istirahat. Kalau di musik itu, jeda itu menjadi satu bagian di mana istirahat. Biasanya drumnya langsung slow. Ya biasanya beberapa instrumen yang lain akan diam. Kalau sebuah orkestra biasanya sebagian besar akan hilang suaranya. Lalu berganti mungkin hanya 1-2 sound yang lembut. Itu bicara rest. Tuhan mau hari-hari ini kita rest. Di mana kita rest? Rest in the presence of God. Istirahat di hadirat Tuhan. Dalam hidup kita sibuk, kita banyak pekerjaan, banyak macam-macam yang kita hadapi. Kita perlu yang namanya rest. Tuhan menegur bangsa Israel. Karena mereka tidak menggunakan waktu yang Tuhan tetapkan sebagai waktu perhentian atau sabat. Tuhan sudah tetapkan masukan hukum. Mereka khawatir. Sehingga Tuhan menegur. Dan di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 11. Ibrani 4 yang 11. Ini gambaran di mana firman Tuhan mengingatkan kita akan teguran Tuhan kepada bangsa Israel. Yang mereka tidak menggunakan waktu sabat mereka. Dan Tuhan berkata, karena itu baiklah kita berusaha masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan bangsa Israel itu. Jadi kalau baca ayat sebelumnya, karena mereka enggak taat. Mereka alami keadaan yang makin buruk keadaan mereka. Tapi Selah atau perhentian atau sabat yang dilakukan oleh umat Tuhan. Itu akan membawa kita tidak salah melangkah. Banyak orang salah melangkah karena khawatir, karena bimbang. Sikapnya kemudian menuntut dia, emosinya berubah. Lalu kemudian pikirannya berkecamuk. Waduh gue mesti ini, gue mesti itu, gue mesti ini. Kita gak tenang. Tapi mari tinggalkan semua sejenak. Ambil perhentian saudara. Ambil rest itu. Rest in the presence of God. Wow, rest di hadirat Tuhan. Apa yang mungkin saudara tanya?
Bagaimana saya rest di hadirat Tuhan? Saudara bisa rest dengan cara saudara menyembah. Jangan pikirkan masalahmu, jangan ada di pikiranmu. Pikiranmu biar pujian kepada Tuhan. Kalau pikiranmu mulai seringkali mengganggu, buka Alkitab, baca firman Tuhan. Meditate on the word of God. Meditasi dari firman Tuhan. Itu akan mengisi, membawa sebuah perubahan. Saudara dikasih Tuhan, hari ini sangat penting. Apalagi masuk tahun 2021. Banyak orang berkata ini tahun yang gak jelas. Tapi kita punya pengharapan, kita percaya. Di atas pujian dan penyembahan kita, kuasa Tuhan akan bekerja. Katakan amin. Karena itu, ambil waktu rest. Katakan sama-sama, rest. Ada sebuah nyanyian, ya, lagu ini sudah lama. Tapi lagu ini tiap kali menyentuh hati saya, mengingatkan saya untuk satu waktu beristirahat di hadirat Tuhan. Kata-katanya berkata begini. Saat terindah di hadirat-Mu, berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan, ku dipulihkan dan dibaharui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Saya suka lagu aslinya berbahasa Inggris. Ini memberikan meaning yang begitu dalam. Saya akan nyanyikan dalam bahasa Inggris, nanti saudara tangkap ini pesannya. Times of refreshing, here in your presence. Times of refreshing, here in your presence. Jadi saudara, di hadirat Tuhan itu adalah waktu refreshing. Waktu di mana kita betul-betul tanggalkan segala beban, tanggalkan yang lain. Kita cuma datang untuk menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Lakukan ini. Engkau akan rasa hidupmu alami refresh. Engkau akan rasa sebuah perubahan fokus akan terjadi dalam dirimu. No greater blessing than being with you. Tidak ada berkat yang lebih besar selain berada dekat dengan Tuhan. Wow, itu benar saudara. Yuk saya lanjutkan lagu ini. My soul is restored. Jiwaku dipulihkan. My mind is renewed. Pikiranku dibaharui. There's no greater joy. Lord, tidak ada sukacita yang lebih besar than being with you. Selain bersama dengan Tuhan. Mari saat sudah mendengar firman ini, buat keputusan. Saya mau rest di hadirat Tuhan. Saya mau mengambil waktu untuk diam di hadirat Tuhan. Rest bukan sekedar mungkin nanti kapan-kapan saya cari waktu cuti. Nah, rest itu bisa saudara lakukan setiap minggu seperti bangsa Israel. Ada satu hari Sabat, hari di mana saudara lebih banyak fokus dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, ya, membaca Alkitab lebih banyak dari hari-hari sebelumnya, dan menyanyi memuji Tuhan lebih. Itu menjadi Sabat saudara. Tapi juga setiap hari kita perlu ada yang namanya waktu perhentian. Perlu ada saat teduh dalam hidup kita. Perlu ada waktu di mana kita diam, datang kepada Tuhan, berdoa. Ya, berdoa bukan dengan kepanikan karena mepet, karena situasi. Enggak, doa karena kita percaya kepada Bapa kita. Penolong yang setia dalam hidup kita. Oh haleluya. Buka tanganmu, katakan, ku dipulihkan. Ku dipulihkan dan dibaharui. Dan dibaharui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita.
sukacita. Yang mau katakan amin. Yang kedua, arti daripada Selah. Selah itu berbicara wait, menanti, tunggu, ada jeda. Kalau musik tuh jangan buru-buru, tenang. Sebab kita akan masuk dalam sebuah perubahan. Jadi kalau dari lagu sebelumnya tiba-tiba kemudian masuk lagu berikutnya langsung jeder begitu ya. Itu akan kagok, akan kaget, gak enak. Perlu sebuah transisi, perlu sebuah jeda. Dan seorang penyanyi ketika dia masuk di dalam jeda itu, interlude, dia mesti sabar menanti. Waktunya dia akan masuk, waktunya dia akan bernyanyi kembali. Ini gambaran di mana kita perlu yang namanya menanti. Wait upon the Lord. Katakan sama-sama, wait upon the Lord. Nantikan Tuhan. Di dalam Yesaya 40 ayat 31. Firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Wow. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saya garis bawahi kata menantikan. Saya suka nih terjemahan bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya berkata, those who wait upon the Lord. Ya, tapi bahasa Indonesia nggak bilang menantikan. Unik juga, bahasa Indonesia bilang menantikan. Apa bedanya, Pak? Kalau menantikan itu ada satu ukuran waktu yang kita udah tahu. Berapa lama saya nunggu? Ya kira-kira sejam selesai lah, Pak. Oke, saya tunggu. Itu menantikan. Kita tahu ada jangka waktu tertentu di mana kita menanti. Tapi kalau menantikan. Itu kita menantikan sebuah penantian yang kapan belum tahu. Itu menantikan. Waktu kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua, gak seorang pun tahu. Tapi kita disuruh menantikan. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani digunakan kata kafah. Ternyata kata kafah ini bicara menanti sebuah perjumpaan, menanti sebuah penyatuan. Ya, abide. Atau bind dengan apa? Dengan Tuhan. Supaya kita disatukan bersama-sama. Jadi saya percaya kata ini bicara sebuah penantian untuk kita ketemu Tuhan. Untuk kita nyatu sama Tuhan. Kapan itu? Kita mesti sabar. Terus kita menantikan. Mungkin waktunya masih lama. Tuhan sudah datang, kita gak tahu. Tapi bisa juga segera. Menantikan adalah sebuah penantian yang kadang secara manusia kita nggak sabar. Karena itu Tuhan pernah berkata kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah engkau berjaga 1 jam aja sama aku. Apalagi masuk menantikan seperti ini. Tapi Tuhan janji, kalau kita menantikan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Sebuah penantian yang sepertinya, aduh saya udah mau ketemu Tuhan, saya pengen ketemu Tuhan. Ini seperti 5 gadis bijaksana. Dia menantikan terus bersemangat, rohnya bergairah, pelitanya terus menyala, persediaan minyaknya cukup. Tapi ada orang yang menantikan yang seperti 5 gadis bodoh. Orang Kristen sih benar, punya pelita, tapi gak lama pelitanya padam, kecewa. Ya, kenapa? Karena gak berjaga-jaga menantikan, gak seriously wait upon the Lord. Gak menjaga minyaknya tetap supaya cukup. Saudara dikasih Tuhan, kita ada di dalam waktu di mana kita menantikan Tuhan. Dan Tuhan janji kalau kita menantikan Tuhan, maka kita akan mendapat kekuatan baru. Kalau kita terjemahkan dalam penantian kita tiap hari di hadirat Tuhan untuk ketemu, jumpa dengan Tuhan di hadiratnya. Saya percaya kita akan dapat kekuatan baru setiap hari. Yang percaya katakan amin. Kita akan dapat kekuatan yang baru. Waktu kita mau menantikan Tuhan setiap hari. Kekuatan baru untuk apa? Nah ini perhatikan baik-baik. Ada 3 hal.
Yang pertama, mereka akan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara dan saya butuh kekuatan seperti Raja Wali. Menghadapi badai situasi yang terjadi dalam hidup ini, kita akan jadi seperti Raja Wali yang bukan takut ketika badai datang. Tapi dia akan mengepakkan sayapnya dan dia naik terbang lebih tinggi mengatasi badai. Apapun badai pergumulan masalah yang kau hadapi, kalau engkau menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan kasih kekuatan untuk naik seperti Raja Wali mengatasi badai. Yang percaya katakan amin. Yang kedua dikatakan kita akan dapat kekuatan baru seumpama atau seperti mereka yang berlari dan tidak menjadi lesu. Seperti orang yang berlari dan gak jadi lesu. Sadar atau tidak sadar, kita ini sedang ada dalam sebuah perlombaan. Rasul Paulus berkata ini perlombaan rohani. Kita sedang berlari-lari kepada satu tujuan. Ya, panggilan Allah dalam Kristus Yesus menyelesaikan panggilan Tuhan. Kita berlari-lari kepada tujuan untuk mendapatkan mahkota yang disediakan. Ini sebuah perlombaan. Dan hanya mereka yang dikatakan menanti-nantikan Tuhan akan dapat kekuatan baru. Will renew their strength. Kekuatannya akan dibaharui untuk bisa lari, nggak menjadi lesu. Saudara, saya berdoa semua kita sampai garis finish dengan berkemenangan. Yang mau katakan amin. Banyak orang saya lihat hari-hari ini itu ketipu. Larinya tuh salah. Ya, di sini berlari kepada sebuah tujuan rohani. Berlari untuk kita terus mendapat mahkota. Kita berlari, berlomba. Nah, dunia ini menawarkan sebuah perlombaan. Kita ada di dunia yang penuh competition. Dan banyak anak Tuhan terjebak dalam perlombaan yang salah. Apa yang saya maksud? Orang berlomba-lomba, dia udah gini, wah gue mesti gini dong. Oh dia udah ini, ya gue mesti bisa dong. Oh dia udah punya itu, gue belum, wah gue mesti dapat dong. Oh dia perusahaannya udah buka cabang di sini-sini, wah kapan gue? Bukan cuma di dunia sekuler, pelayanan pun gitu. Ada orang bilang, wah dia jemaatnya segini, gue belum. Oh dia udah begini, kok saya belum. Lalu kemudian mulai berlomba dengan kekuatannya sendiri. Gak heran, banyak orang Kristen jadi lesu. Karena dia masuk dalam perlombaan yang salah. Dia dijebak, dia dijerat oleh tipu muslihat iblis. Berlomba-lomba untuk sebuah tujuan manusiawi. Hanya untuk memuaskan keinginan kita yang di dunia ini sementara. Betapa banyak orang berlomba capai suatu, begitu dapat, tiba-tiba biasa aja. Oh tiba-tiba orang lain sana, lalu kemudian harus lari lagi, capek. Tapi saya percaya orang yang melakukan perlombaan rohani, lari. Kanan kiri boleh ngalamin itu, ngucap syukur. Kita gak dipengaruhi oleh standar sekitar kita. Yang dia mulai kejar ke sana, wah dia mulai ini, wah semua berlomba-lomba. Saudara dikasih Tuhan, mari kita tahu perlombaan yang kita lakukan. Waktu kita melangkah dalam perlombaan rohani, itu harus membawa kita semakin mengenal Tuhan Yesus. Amin. Saudara dikasih Tuhan. Yang ketiga, perumpamaannya. Kita akan dapat kekuatan baru untuk berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya mau sampaikan satu hal yang indah. Kehidupan kita dengan Tuhan adalah sebuah perjalanan rohani. Kita sedang dibawa Tuhan dalam sebuah perjalanan. Saya terinspirasi oleh tokoh Henokh di dalam Kejadian, kitab Kejadian. Dikatakan Henokh itu bergaul dengan Allah 300 tahun lamanya. Dalam bahasa Inggris dikatakan Enoch walked with God. Henokh berjalan dengan Tuhan. Dia berjalan dengan Tuhan 300 tahun lamanya. Lalu dia tidak ada lagi sebab dia sudah diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Oh, waktu saya baca itu saya rindu Tuhan. Saya mau jalan sama Tuhan. Saya mau jalan sama Tuhan. Sampai saya tiba-tiba gak sadar, oh saya udah sama-sama Tuhan terus diangkat. Sampai bersama Yesus selama-lamanya di surga. Oh itu saya rindu. Karena itu selama di dunia ini saya menyadari ini perjalanan rohani. Dalam perjalanan itu kadang kita mengalami situasi ya, jalannya mungkin indah, pemandangan bagus. Tiba-tiba tikungan, kenapa jalannya jadi jelek?
Ya, saya banyak melihat orang Kristen ketika baru bertobat sama Tuhan diizinkan tuh lewat jalanan yang bagus, pemandangan view-nya bagus, seneng kesaksian, oh saya orang Kristen, wah saya ngalami ini. Nggak berapa lama lewat tikungan, pemandangannya gersang. Jalannya berbatu-batu. Lalu banyak merasa, kok ternyata aduh ikut Tuhan Yesus kok banyak pergumulannya, jalannya berbatu, kenapa ini? Kenapa saya ngalami masalah? Kenapa doa saya belum dijawab? Berapa banyak saudara mungkin punya keadaan yang sama dan bertanya-tanya, kenapa Tuhan? Jangan tanya kenapa. Kalau engkau terus menantikan Tuhan, percayalah Dia sedang jalan dengan engkau. Even ketika engkau gak mampu, jalanan menanjak begitu kuat, keadaan sulit begitu berat, percayalah Tuhan gendong saudara. Kalau kita sama Tuhan, kita jalan. Terus kita akan berjalan. Firman Tuhan berkata, kita akan berjalan makin lama, makin kuat menghadap Allah di Sion. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita jalannya tuh bukan makin lemah. Jalannya makin semangat, jalannya makin bergairah. Oh, lewat memang keadaan yang sukar, tapi habis itu menang. Wah, bersuka cita, kita jalan lagi, excited lagi. Ketika angin badai datang, ya tiupan deras, kita tetap jalan dengan puji-pujian, dengan sukacita. Kita lihat kemenangan, makin bergairah lagi. Lihat mujizat demi mujizat. Percaya, ikut Tuhan itu excited. Karena itu, kita perlu sekali lagi menanti-nantikan Tuhan. Wait upon the Lord. Selah dalam hidup kita. Kalau umat Tuhan yang mengerti dan melakukan ini, saya percaya engkau akan lihat 2021 menjadi sebuah perjalanan rohani yang luar biasa. Karena Tuhan buat kita excited minggu demi minggu, bulan demi bulan. Tuhan akan buat kita bersuka cita, even melewati mungkin suffering, keadaan yang gak enak. Kita menjadi umat pemenang. Dan kita menjadi orang yang terus berlari dalam perlombaan rohani. Dapat kemuliaan yang makin besar. Dan saudara, di tengah dunia ini badai apapun boleh melanda. Tapi kita selalu keluar sebagai pemenang. Seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Oh, dia tidak menjadi lemah. Dia tidak menjadi lesu. Saya berdoa semua kita jemaat Tuhan yang mau masuk di dalam Selah. Bersama dengan Tuhan. Rest in the presence of God. Wait upon the Lord. Saudara akan senantiasa mengalami kemenangan dari Tuhan. Yang mau katakan amin. Saya mau mengakhiri dengan sama-sama kita memperkatakan nyanyian ini. Ya, sebuah nyanyian yang sejak dulu ini memberkati saya. Saya izinkan saya mengundang hambanya ya, Pak Philip dan teman-teman untuk menyanyikan ini bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah yang tahu lagu ini ikut nyanyi sama-sama. Sebagai sebuah komitmen untuk kita mau berada selalu di hadirat Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan. Katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Sekali lagi katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Amin. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi
kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Dengan iman, apapun masalah kita yang menantikan Tuhan akan dibawa naik seperti Raja Wali. Dengan kekuatan sayapnya, engkau tidak akan menjadi lesu, tidak akan menjadi lelah. Sekarang mari buka kedua tanganmu. Kita satukan hati kita menyembah Tuhan. Rest in the presence of God. Wait upon the Lord. Mari angkat suaramu menyembah Tuhan. Haleluya. Hiara namaya ramaya sandi. Sikiara laba 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 ya ramasando. Kinara lama lama ya sandi. Ara laba 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 laba. Sikiara namaya sandara laba 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 laba. Kinara namaya lama 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 lama. Mari mulai tanggalkan segala beban, tanggalkan dosa yang begitu merintangi mengingat kita, yang membuat kita tidak bisa bergerak maju, yang membuat kita stagnasi. Itu semua adalah dosa dan pekerjaan iblis. Oh rabasakaralabaya shandaralab. Mari tanggalkan semua. Akui dosa kita di hadapan Tuhan. Oh ralabaya sandaralabalabalabalaba. Jangan menyimpan dosa, saudara. Itu membuat kutuk atas hidup kita. Itu membuat sakit, penyakit, membuat keadaan yang buruk. Mari di rumah-rumah buka kedua tanganmu. Oh ralabaya shandaralabalabalabalaba. Angkat hatimu, angkat suaramu. Ya Tuhan, berseru kepada Yesus. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Oh rabasandara lama 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 ya sed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 e. Kiara lama 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 ya sando. Jesus. Kira laba sakara laba ya shandara laba laba laba. Mari sekarang di rumah-rumah kau taruh tanganmu di dada. Tangan yang satu kau angkat kepada Tuhan. Tetap memuji Dia, tetap mengagungkan Tuhan. Panggil nama Yesus, Yesus. Apapun masalah dalam hidupmu, berseru kepada Yesus Tuhan. Dia menyembuhkan, Dia memulihkan. Oh raba sandara laba takara laba ya sikiara laba 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 laba. Kinara namaya lama ya sandi. Hamba-Mu melepaskan berkat saat ini dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan mengalir di rumah-rumah, di tempat setiap umat-Mu berada. Tuhan, kalau ada di antara umat-Mu yang saat ini sakit secara fisik, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan menyembuhkan, oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah disembuhkan. Sekarang engkau percaya, taruh tanganmu di dada, katakan aku terima kesembuhan. Aku terima mujizat dari Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan tidak ada yang mustahil bagi mereka yang percaya. Oh raba sandara laba takara laba ya sikiara laba. Aku perkatakan setiap sakit penyakit yang menyerang tubuh umat-Mu mengalami saat ini kesembuhan. Umat-Mu disembuhkan dan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sakit penyakit lenyap dalam nama Tuhan Yesus. Oh raba sakara laba ya shandara laba. Saya mau berdoa sambil saudara taruh tangan, tetap tangan di dada saudara. Saudara angkat di hadapan Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang mengalami sakit di dalam hubungan-hubungan keluarga, yang mengalami keadaan yang buruk, situasi yang tidak enak, damai sejahtera hilang. Oh hubungan orang tua, anak, suami, istri. Tuhan, aku berdoa saat ini, kasih-Mu dicurahkan. Kasih-Mu memulihkan umat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Hubungan yang retak dipulihkan kembali. Keluarga-keluarga yang selama ini mulai dingin. Oh Tuhan, kasih-Mu membaharui hubungan dalam keluarga. Tuhan, terima kasih Engkau mengumpulkan yang tercerai-berai. Engkau mengikat kembali menjadi kesatuan yang indah. Kasih Tuhan tercurah buat keluarga umat-Mu. Sekarang aku berdoa buat mereka mengalami sakit, pergumulan secara finansial. Mungkin ada yang antara saudara yang kehilangan pekerjaan.
Oh Tuhan, situasi engkau berseru-seru kepada Tuhan tentang situasi ekonomimu. Saat ini datang kepada Tuhan. Berseru kepada Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Engkau mengulurkan tanganmu saat ini. Engkau Allah yang sanggup buka jalan sekalipun tidak ada jalan. Engkau sanggup membuka pintu-pintu yang tertutup dalam hidup umatmu. Saat ini waktu mereka bertobat, waktu mereka minta ampun di hadapan Tuhan, pemulihan dimulai. Waktu mereka menantikan Tuhan di hadirat Tuhan, jawaban Tuhan datang atas mereka. Tuhan bukakan rahasia-rahasia yang baru. Kreativitas Tuhan berikan buat anak-anakmu. Untuk memulai hal-hal yang baru. Keberanian iman kau berikan Tuhan. Terima kasih, berkati secara finansial. Tidak ada yang mengalami kekurangan. Tidak ada yang mengalami kekhawatiran. Tuhan memberkati setiap jemaatmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Satu doa kami, bawa kami Tuhan. Berjalan dalam sebuah perjalanan rohani hari demi hari. Untuk terus berjalan dengan Tuhan. Dan makin lama semakin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Tuhan bawa kami lebih dekat. Seperti Henoh kami mau Tuhan, berjalan makin lama sampai ketemu Tuhan dan bersama-sama Tuhan Yesus selama-lamanya. Kami tidak jadi lelah, tidak menjadi lesu, terus bersama dengan Yesus selama-lamanya. Hamba melepaskan berkat kasih karuniamu itu jamah setiap umatmu di hadiratmu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat suara sekali kita katakan, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. Mari kita angkat suara kita. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Biar bumi bergoncang, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi, bukan terbang tinggi bersama Dia. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Di ujung ibadah ini, mari kita menerima doa penggembalaan dari Tuhan Yesus Kristus untuk setiap umat yang dikasihinya. Mari sekali lagi mengangkat tangan. Terimalah berkat dari Allah yang selalu bertindak bagi orang-orang yang menanti-nantikan Dia. Tidak ada Allah seperti itu. Di bumi dan di sorga Dia satu-satunya. Tuhan yang maha sabar memberkatimu, umat kesayangan Tuhan. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus beserta. Terimalah anugerah, kasih karunia akan menghiasi setiap langkah hidup Anda. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. God bless you. Kami mengingatkan kembali bahwa ibadah hari Minggu masih diadakan secara online via YouTube GMS Kalimantan, playlist GMS Banjarmasin. Ibadah ini dapat Anda akses sepanjang hari. Untuk itu kami menghimbau untuk setiap jemaat tetap terhubung dan mengikuti ibadah yang ada. Dan tidak ketinggalan bagi Anda yang memiliki anak di usia 2 hingga 12 tahun, kami mendorong setiap anak Anda tetap terhubung dalam ibadah online anak Eagle Kids. Ibadah ini dapat Anda pilih sesuai dengan level usia anak Anda, yaitu All Star untuk anak usia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk grade 1 sampai 3, dan Voltage untuk grade 4 sampai 7. Dan bagi kalian jemaat Army of God, bergabunglah bersama kami di ibadah online Army of God yang akan diadakan setiap minggunya via YouTube GMS Kalimantan. Ibadah ini dapat kalian akses sepanjang hari.